Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi. Ya, masih di setting yang sama ini. Jangan bosan-bosan. Ya, jangan bosan-bosan pokoknya. Untuk menyaksikan kami berdua, saya dan Gus Fafak dalam acara Ngopodcast di channel Sondro TV. Ya, sebelumnya kita ingatkan jangan lupa bagi sahabat-sahabat, bagi teman-teman semua, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video kita supaya kita terus bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang bermanfaat ala Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, kali ini kita masih tentang puasa, Gus ya. Kalau kemarin kan kita bahas tentang vaksin ya, sama PCR atau swab. Nah, kali ini kan kita mau kemarin spesifik tentang yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Kali ini apa nih Mas Misal? Kali ini mau ngobrolin apa nih kita? Kita bakal ngobrolin itu, Gus. Kebiasaan-kebiasaan ketika puasa. Ya. Serba-serbi di bulan Ramadan. Serba-serbi di bulan. Ya. Ini kita kan kalau puasa itu ya pasti ada belok-beloknya lah, tidak mungkin puasa lempeng ya kan, bangun sahurnya tepat waktu terus ya. Ada motor tiba-tiba bilang sendiri ke tahu ojo ya, sebut merek kan? Ya, jangan sebut merek karena kita belum disponsori ya. Oke, nah ketika kita puasa itu seringkali ya ada ya warna-warna tersendiri lah, Gus kan. Tidak selalu puasa itu lurus tanpa hambatan lancar, itu kan saya rasa 99,99% tidak mungkin ya. Nah, ini ada beberapa kejadian nih Gus yang perlu dipertanyakan ya, kebiasaan ketika berpuasa itu. Yang pertama itu kalau misalnya kita puasa itu kan sering itu entah itu teman alumni SD, SMP, SMA, kuliah sampai TK itu. Sampai TK pun ada ya? Iya, TK pun ada, ngadain bukber. Atau PAUD juga ada Mas Misal. Tapi ibu-ibunya. Ibu-ibunya anak tersebut yang gathering buka bersama. Iya, ibu-ibunya ya, sosialita. Iya, kenapa itu? Iya. Termasuk ya euforia di bulan Ramadan kan. Ya, di satu sisi mungkin itu satu kegembiraan ketika menyambut bulan Ramadan, kan bagus ya. Cuma di sisi lain kadang ketika kita itu mengadakan buka bersama itu sholat maghribnya kadang terabaikan, Gus. Itu bagaimana itu? Oh, ya jelas ya, sholat maghrib termasuk sholat fardu yang diwajibkan kepada kita semua. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat fardu adalah sholat yang diwajibkan kepada kita dan waktunya sudah ditentukan. Sholat maghrib ini termasuk sholat yang waktu pelaksanaannya termasuk singkat, paling singkat ya mungkin ya. Paling pendek. Nah, maka kalau sering terjadi orang dengan berbahagia, senang melakukan buka bersama, tapi lupa untuk sholat maghrib karena saking senangnya ketemu, kangen dengan teman-teman dulu sampai lupa sehingga sudah masuk isya dia belum melaksanakan sholat maghrib. Ya jelas kalau dia sengaja meninggalkan sholat maghrib tersebut maka ya dia berdosa. Inta ada bitar di sholat maka dia berdosa. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah tahu bahwasanya waktu maghrib sudah mau habis tapi kok dia masih tidak melakukan sholat masuk waktu isya, maka dia termasuk orang yang berdosa. Maka jangan sampai euforia buka bersama, senang-senang kita ketemu dengan teman-teman kita, jangan lupakan ibadah kita kepada Allah, jangan lupakan kita sholat. Nah, jadi kalau meninggalkannya secara sengaja maka dia berdosa. Tapi ada tapinya Mas Misal, termasuk udurnya sholat min a'dzari sholat itu ada dua, tidur dan lupa. Kalau misalkan kok tapi aneh ya, masa kita sampai lupa sholat gara-gara buka bersama. Itu kayak padahal kan buka bersama kan nunggu maghrib, masa sampai lupa sholat itu kayaknya kurang masuk akal lah ya. Masuk akal. Berbeda kalau misalkan kasusnya mungkin kita sedang bekerja untuk mencari nafkah atau tolabul ilmi, belajar sampai lupa waktu sehingga kita tidak sholat, maka itu termasuk udzur. Lupanya tadi termasuk udzur karena dia tidak sengaja meninggalkan sholat, lupa. Itu juga termasuk udzur. Maka kalau dia meninggalkan sholat karena lupa, maka tidak apa-apa.
idza nasiya ahadukum bis sholati falyusolli idza dzakaraha au kama qala Rasulullah. Seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi, maknanya bahwasanya kalau seandainya kamu lupa, salah seorang dari kamu lupa meninggalkan sholat, maka sholatlah ketika kamu ingat. Maksudnya apa? Maksudnya mengqadha. Jangan waktu maghrib sudah habis, kamu baru ingat, saya belum sholat, terus lupa, enggak, ya udah nggak usah dikerjakan. Nah, itu namanya lebih salah lagi. Oh iya. Nah, itu ya, jadi buat teman-teman semua yang sudah rentet ya jadwal bubernya ya, hari ini sama teman-teman SD, hari besok sama teman-teman SMA, besok sama teman-teman TK, itu tolong ya jangan sampai sholat maghribnya kelewat. Kalau bisa buber kemudian sholat maghrib tarawih bersama, itu lebih bagus lagi, lebih top lagi ya. Ya seringnya kan kalau buber kan nggak tarawih, Gus. Ya mungkin kalau tarawih bisa dispensasi lah karena itu sunnah. Tapi kalau sholat maghrib itu kan kewajiban kita. Maka jangan sampai hal-hal yang kita anggap itu ibadah, mungkin buka bersama ibadah, ketemu dengan silaturahmi, tapi malah menjerumuskan kita kepada kemaksiatan karena meninggalkan sholat. Itu tidak dibenarkan. Kan mungkin bisa ya takjil dulu lah atau apa, takjil dulu, makan kurma dulu atau kolak dulu atau es dulu, habis sholat maghrib berjamaah, terus teruskan. Nah, karena sholat isya pun waktunya panjang, boleh kamu teruskan ngobrol-ngobrol sampai jam 9 atau sampai malam. Oke. Kemudian ini lagi Gus, kaitannya dengan sahur ya. Kalau misalnya kita itu sahur, tapi kan ketika imsak begitu kan biasanya kan ada waktu imsak gitu kan, imsak itu masih boleh sahur atau tidak Gus? Kalau imsak itu sebenarnya gimana sih? Nah, kalau imsak, misal imsak ini merupakan batas waktu atau kita diberi batasan waktu agar tidak sampai kita sahur azan subuh sudah berkumandang. Nah, perlu diketahui bahwasanya mayoritas azan di Indonesia, azan subuh di Indonesia itu azan subuh ketika tulu'ul fajri. Jadi bukan sebelum. Jadi muadzin azan subuh ini yang memang sudah masuk waktunya sholat subuh, sudah masuk terbitnya fajar. Nah, maka untuk menghindari agar kita semua ini tidak sahur atau tidak makan ketika azan tersebut berkumandang, diberilah waktu imsak. Biasanya berapa? 10 menit ya, 10 menit sebelum azan subuh, atau di dalam sebuah hadis dikatakan antara imsak dengan azan subuh ini setara 50 ayat, 50 ayat Al-Quran. Nah, maka kalau seandainya kok kita telat bangun atau misalkan kita terbuai oleh sesuatu sampai sahurnya telat, waktu imsak kita baru mau sahur, itu masih tidak apa-apa. Tapi sebaiknya dihindari. Karena apa? Takutnya tidak sampai antara waktu imsak ke azan subuh dan kamu masih makan, atau untuk berjaga-jagalah. Nah, saya pernah dibilangi oleh salah seorang guru kita, mengatakan bahwasanya lebih baik kalau kamu memang niat untuk takhir sahur, kan sunnah ya, sahur ini termasuk sunnah ya, termasuk ibadah yang paling enak itu sahur, makan dapat pahala. Itu termasuk sunnahnya sahur adalah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan di sini bukan berarti benar-benar mepet, itu bukan, karena sebenarnya waktu sahur ini dimulai ketika tengah malam. Kalau di kita dimulai setelah jam 12 malam, itu sudah masuk waktu sahur. Tapi yang dimaksud dengan mengakhirkan sahur adalah ya sebelum imsak lah, 15 menit sebelum imsak, itu sudah termasuk takhir sahur. Jangan saya mengikuti sunnah Nabi sahurnya pas imsak, karena lumayan ini kalau sahur pas imsak kan tahan kenyangnya lebih lama, terasa kenyangnya lebih lama. Itu jangan seperti itu, ditakutkan ketika kalian sedang makan, kita semua sedang makan, tiba-tiba sudah masuk waktu azan subuh. Lah kalau misalnya kebablasan Gus, bangunnya terlambat, akhirnya sahur ketika imsak, lah ketika masih makan belum sempat minum sudah azan. Itu gimana itu Gus? Tadi kan boleh puasa nggak itu? Ya, itu kan tadi sudah dikasih tahu bahwasanya yang namanya berpuasa adalah menahan dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi batas waktunya adalah terbitnya fajar, yang mana terbitnya fajar tersebut ditandai dengan azan subuh kalau di masyarakat kita. Nah, makanya kalau kok dilalah memang benar-benar telat, waktu imsak sudah lewat mendekati subuh, kok dia masih baru makan, masih mau baru sahur, kemudian di mulutnya kok masih ada makanan dan azan sudah berkumandang, maka apa yang harus dilakukan? Kalau dia bisa melepehkan makanannya,
dia bisa memuntahkan semua makanannya, tidak tersisa sama sekali, bersihkan, maka ya boleh melanjutkan puasanya sah. Ya. Tapi jika kok azan subuh kemudian makanan di mulut tertelan, itu maka puasanya sudah tidak sah, sudah batal. Nah, ketika batal itu apakah ya sudah nggak usah puasa atau bagaimana? Tidak, pada kasusnya seperti itu, di sini dikatakan termasuk ada keadaan-keadaan yang mana tetap diwajibkan untuk melanjutkan menahan dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari, dan juga wajib mengqadha. Salah satunya adalah ini tadi, alaman tasahhara dzannan baqa al-laili fabana khilafuhu. Dia sahur kemudian dia menyangka bahwa ini masih belum fajar, masih belum adzan subuh. Kemudian ketika makanan di mulut adzan subuh nggak sengaja tertelan, maka satu, dia puasanya tidak sah, tetapi konsekuensinya dia harus tetap melanjutkan menahan dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga, dia tetap wajib mengqadha puasa hari tersebut. Maka konsekuensinya ada 3. Maka bukan berarti adzan subuh orang sengaja tertelan, ya usah rasa besar, tidak seperti itu. Ada konsekuensinya. Nah, itu Mas bisa repot ya. Udah puasanya nggak sah, masih disuruh menahan, masih kodok juga. Nah, maka memang bagi kita memang sahur ini harusnya semangat. Iya. Karena ibadah yang paling enak menurut saya sahur. Sahur kan termasuk sunnah ya. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kamu karena dalam sahur ini adalah ada keberkahan. Dan kalau misalkan mungkin kita bangun tidur malas untuk sahur, makan dilalah dibuka kok nasi sama tempe tok, kan tambah malas lagi itu rasanya. Nah, maka kata Nabi, sahurlah walau bilukmatin, walau ingkana lukmatan. Sahurlah walaupun itu cuma 1 suap atau segelas air. Nah, karena itu sudah dinamakan sahur, kita sudah melaksanakan yang namanya sahur. Sahur ini enak, minum air diniati sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi, mendapatkan pahala. Nah, termasuk ibadah yang yang enak, yang penak. Maka jangan sampai tidak sahur. Kemudian ini ada lagi Gus, masih kaitannya dengan sahur. Kita kan kalau misalnya di bulan puasa ketika mengikuti tarawih kan biasanya setelah selesai tarawih kemudian selesai witir itu kan niat puasa bareng-bareng kan ya. Nah dilala itu kan terkadang ada yang tarawihnya tidak sampai selesai atau mungkin tidak ikut tarawih karena buber misalnya. Gara-gara buber nggak tarawih. Nah gara-gara buber itu pula akhirnya lupa tidak niat puasa pada malam harinya, tapi dia bangun pada saat waktu sahur dan dia ikut sahur. Apakah ketika dia itu sahur itu sudah termasuk niat atau belum Gus? Itu bagaimana? Apakah cukup dengan sahur saja kemudian kita tidak niat besoknya puasa kita sah? Jadi begini Mas Besar, yang namanya kembali ke adat kita ya. Makanya para ulama atau para guru-guru kita sejak zaman dulu ketika setelah selesai tarawih, selesai witir, kita membaca doa bersama-sama. Subhanallah malikul qudus, terus Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, sampai ke niat. Tujuannya adalah untuk agar para masyarakat kita yang mengikuti sholat tarawih itu tidak lupa akan niat puasa. Karena dalam madhab Syafi'i, madhab Abu Imam Syafi'i, yang namanya niat puasa Ramadan, puasa wajib itu harus dilaksanakan di malam hari dan 1 hari 1 niat. Nah, kalau madhab Malikiyah itu mengatakan boleh 1 niat untuk mencukupi sebulan. Karena kan kita mayoritas orang Indonesia adalah mengikuti madhab Imam Asy-Syafi'iyah, maka konsekuensinya adalah kita diwajibkan untuk niat puasa wajib Ramadan setiap malam. Nah, batas waktunya adalah sampai subuh, sampai adzan subuh. Nah, maka kalau tadi yang ditanyakan oleh Mas Misal, apakah sahur ini yaqumu maqaman niat? Apakah sahur ini bisa menggantikan niat dalam puasa? Nah, itu sahur tidak bisa. Tidak bisa. Niat. Jadi kalau cuma sahur toh, kan ada yang kalau secara logika kan, wong wis sahur ya berarti pancen pak poso. Nah, tapi yang namanya tidak seperti itu. Niat adalah qasdus syai' muqtarinan bil fi'li. Dalam puasa di malam hari. Yang namanya syaratnya niat, salah satu syaratnya niat adalah namanya at-ta'yin. Di dalam niat puasa wajib, puasa Ramadan diharuskan mentakyin, membedakan. Kamu mau puasa apa besok ini? Karena puasa wajib ini bukan cuma puasa Ramadan saya. Ada puasa nadar, nadar juga wajib.
ada puasa untuk membayar kafarat, itu juga wajib. Itu juga puasa Ramadan. Nah, maka untuk membedakan tiga ini, maka diharuskan untuk niat. Nawaitu shauma wadin an ada di fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, maka sahur tidak mencukupi niat, maka harus niat. Tapi harus kontok ya. Nah, kalau misalkan kok lupa dia niat, dia gimana? Apakah bisa nggak usah puasa? Setelah mendengarkan ini, wah berarti kalian aku rasa sampai apa so? Tidak seperti itu. Konsekuensinya seperti tadi ketika kamu konsekuensinya seperti tadi ketika kamu apa tadi Mas Misal? Yang pertama? Yang apa? Konsekuensi yang seperti sahur tetapi sudah masuk waktu subuh. Ya. Nah, sahur sudah masuk waktu subuh kan puasanya tidak sah, tetapi dia wajib membantu dan wajib menahan sampai terbenamnya matahari. Begitu juga kepada orang yang lupa dengan niat puasa. Dikatakan salah satu orang yang wajib mengqadha puasa ketika puasanya batal dan juga wajib menahan dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari, itu adalah ala tarikin niyati lailan walau sahwan. Kepada orang yang meninggalkan niat pada waktu malam hari walaupun dia lupa, seperti tadi, walaupun dia lupa, maka konsekuensinya adalah dia wajib mengqadha puasa pada hari itu, karena pada hari itu dia puasanya tidak sah. Kemudian dia wajib menahan dari makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Jadi konsekuensinya harus tetap dijalani. Nah, maka apa? Menurut saya guru-guru kita, ulama-ulama kita ini sudah memberikan contoh yang sangat baik sekali. Ikutlah tarawih sampai akhir. Baca apa yang dibaca oleh imam. Itu karena di dalam setelah selesai sholat tarawih atau witir itu pasti membaca niat. Tapi diingat-ingat tidak cukup membaca, niat adalah di dalam hati, ya sudah dipahami semua. Walaupun kita membaca bareng-bareng dengan imam, nawaitu shauma wadin ila akhirih, tapi di dalam hati kita juga harus niat. Dalam hati, misalnya di dalam hati tidak perlu bahasa Arab, kalau misalnya nggak bisa bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang kamu bisa juga cukup. Aku niat ngisuk puasa Ramadan, puasa wajib bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, sudah cukup. Puasa wajib bulan Ramadan harus ditakyin, karena dibedakan puasa wajib tidak hanya puasa Ramadan saja. Nah, kalau sahur seandainya sahur ini bisa menjadi pengganti niat, itu tidak masuk akal, karena sahur kamu untuk apa? Ini sahurmu ini untuk puasa apa besok? Apakah puasa wajib bulan Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarat? Kan harus dibedakan. Sedangkan sahur tidak bisa membedakan itu. Puasa sunnah pun disunahkan sahur. Maka ada yang namanya takyin di dalam syaratnya niat puasa Ramadan. Betapa pentingnya niat ya. Iya, makanya jangan sampai ketika puasa wajib ya, terlebih di puasa bulan Ramadan ini. Jadi buat teman-teman jangan sampai lupa niat ya. Ini soalnya pengalaman pribadi. Jadi bukan dari orang sendiri, kamu sendiri. Ini saya sendiri loh, orang. Ya ini tadi kaitannya dengan sahur ya, seputar sahur. Nah kemudian ini ke siang harinya dulu. Nah, setelah sahur, kemudian sholat subuh, ngantuk kan biasanya ngantuk begitu. Kalau misalnya kita itu tidur los sepanjang hari, itu boleh nggak tidur sepanjang hari? Ketika puasa kan puasanya biar kuat itu, gitu. biar kuat, biar puasanya biar sebentar lah. Jadi kayak habis subuh tidur bangun-bangun sebelum maghrib itu jelas berbuka. Ya jelas itu tidur yang menyebabkan dosa itu kan dia meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar, tapi dia mengatakan bahwasanya tidur ini termasuk udhurun min dari sholat. Tapi ya sungguh muspro atau sungguh sia-sia puasanya orang yang hanya dihabiskan siang harinya untuk tidur belakang. Padahal kan bulan puasa ini bulan Allah melipat gandakan segala amal baik kita. Membacaan Quran kita satu huruf dikalikan 70 kali, perbuatan baik kita dihitung 10 kali. Nggak eman-eman gitu. Ya dia mengatakan naumus shaum ibadah. Tapi tidur yang seperti apa dulu? Tidurnya siapa dulu? Kalau tidurnya orang-orang alim, orang-orang yang lelah bekerja di tengah hari bulan puasa mungkin bisa dihitung ibadah. Tapi kalau seharian tidur, ya muspro sekali puasanya. Dia tidak akan, apalagi sampai meninggalkan sholat lah. Nah, itu amat sia-sia sekali.
Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar saja maksud saya. Emang sekali bulan yang penuh berkah ini kalau kita tidak produktif, kalau kita tidak melakukan hal-hal yang positif, memperbanyak ibadah, akan sangat sia-sia sekali puasa Ramadan kita. Ya walaupun tidur sepanjang itu mungkin masuk kategori min makruh hadis saum, itu punya makruh, tetapi terus gimana meninggalkan sholat duhur sama sholat asarnya? Ya ada pendapat mengatakan bahwasanya tidur ini termasuk udrun min dari sholat. Kalau kamu tidur dan memang dari waktu masuknya sholat sampai waktu berakhirnya sholat kamu tidak sadar kamu masih dalam keadaan tidur, itu memang udur, termasuk udur. Tetapi masa keluargamu nggak ada yang membangunkan, masa kamu nggak gilir lah dan sangat emang sekali loh. Iya. Kamu puasa wajib Ramadan tapi yang wajib lain kamu tinggalkan. Iya. Padahal sholat ini adalah tiangnya agama. Sholat ini miftahul khair, pembukanya kebaikan. Kalau saya pernah lihat itu di videonya siapa atau di tulisan siapa itu, sholat ini diumpamakan orang yang berpuasa Ramadan tapi meninggalkan sholat ini diumpamakan orang yang memiliki harta banyak di dalam sebuah peti. Itu harta banyak di dalam sebuah peti itu diumpamakan ibadah-ibadah yang lain selain sholat. Nah sholat ini adalah kunci peti tersebut untuk mengunci peti tersebut. Kalau sholat kamu tinggalkan, kunci ini kamu tinggalkan, maka bagaimana kamu akan mengambil hartamu yang kita umpamakan dengan ibadah tadi? Maka akan sangat sia-sia sekali lah kalau kamu habiskan siang harimu di bulan Ramadan hanya untuk tidur. Iya. Itu maksud saya. Ya, jadi perlu dipahami ya, jangan berlindung di balik naum soimu ibadah atau ini kadang turunin poso ibadahnya terus baik. Jangan seperti itu. Ya ono ngaji nih lah. Minimal sak kebet tapi ngantuk orang kayak gini. Ya, seperti itu kurang lebih ya kaitannya dengan tidur sepanjang hari. Kemudian ada lagi Gus. Saya kan sering ikut itu ya, ngaji sore itu loh menjelang berbuka puasa itu kan ada pengajian di masjid-masjid. Di masjid-masjid kan biasanya mengadakan pengajian itu sambil berbuka puasa. Nah itu yang mengganjal di benak saya itu ketika waktu berbuka tiba Gus. Kan padahal panitia kan sudah menyediakan panitia masjid. Iya, panitia di masjid itu kan sudah menyediakan teh ya, mungkin sama takjil kurma atau apa begitu. Tetapi ketika jamaah itu sudah minum teh, kemudian sudah makan kurma habis, bukannya ikut sholat jamaah malah pulang Gus. Jadi dia tidak sholat di masjid, ya, dia mengambil takjil dari masjid itu. Padahal saya juga ingat. Kamu termasuk panitia masjid kok? Enggak sih. Saya ingat itu sih saya kan dulu ngenevo tahu ngerti di sini lah. Ya, mampu agama lah. Iya, mampu agama. Ya pernah ngaji itu dulu kalau nggak salah dulu mana apa ya? Itu katanya di dalam hadis itu kalau misalnya kita itu berada di masjid kemudian terdengar azan kita itu nggak boleh turun. Nah, itu saya pernah dengar kayak gitu. Lah itu bagaimana maksudnya ketika orang itu di masjid kemudian malah turun kayak gitu. Jadi misalkan sore-sore ada kultum lah ya di masjid ya sekitar kita, memang pada waktu Ramadan banyak sekali yang melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian dia setelah dibagikan takjil bukannya sholat jamaah di situ sama tapi malah memilih pulang. Jadi gini maksud saya, yang dilakukan oleh si dia ini juga perlu kita lihat juga, dia pulang untuk apa? Kalau misalkan memang ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, ya mungkin bisa dimaafkan atau dimaafkan, ya tidak apa-apa. Tapi kok kalau dia memang naudzubillah misalkan, naudzubillah ya, misalkan kalau misalnya dia cuma ke masjid cuma mau meminta takjil saja, tapi dia malas untuk sholat di masjid, itu termasuk perbuatan yang khilaful aula. Khilaful aulanya adalah nulayani sesuatu yang baik, harus dihindari. Seyogianya kita tinggalkan perbuatan seperti ini. Perbuatan yang khilaful aula ini seyogianya sebenarnya kita tinggalkan. Karena apa Mas Misal? Ya kita kan sudah sebelum masuk waktu maghrib kita sudah di masjid. Hendaknya kita iktikaf kan tentu saja di sana, diniati iktikaf. Kemudian ketika ada maghrib datang, takjil dibagikan, dia makan takjil, kemudian jangan pulang dulu sholat jamaah di masjid tersebut, karena
ya kita tahu lah fadilahnya sholat jamaah seperti apa afdalu min sholatil fardhi bisabli darajat bisabli wa isrina darajat, dengan 27 derajat lebih tinggi dari sholat sendirian. Nah maka akan sangat sia-sia sekali, dia sudah masuk, dia sudah berada di pintu kebaikan, satu kakinya sudah menginjakkan di pintu kebaikan, kok dia tarik kembali sehingga tidak jadi memasuki pintu kebaikan tersebut, malah dia pulang. Nah maka itu adalah perbuatan yang seyogianya sebaiknya kita tidak lakukan, sebaiknya kita hindari, karena itu sudah berada di masjid, orang eman-eman. Apalagi mungkin kan yang datang ke masjid tersebut orang yang dekat di situ kan. Iya. Dikatakan juga dalam sebuah hadis dikatakan la solata di sini maksudnya tidak sempurna sholatnya. Rijalil masjid illa fil masjid. Apa namanya, tidak sempurna sholatnya seorang yang rumahnya dekat masjid, tapi kok dia tidak sholat di masjid. Ya ini usiku nafsi, saya juga sering seperti itu. Saya juga termasuk bukan dalimul masjid, saya bukan termasuk ahli sufah, orang sahabat-sahabat Nabi kan selalu di pinggir-pinggir masjid, selalu ya ini usiku nafsi lah, saya berwasiat kepada diri saya sendiri terutama, dan kalau baik ya bisa diambil itu tadi la sholata li jalil masjid illa fil masjid. Kalau rumahnya dekat masjid ya memang lebih utamanya, lebih sempurnanya sholat di masjid. Jangan sampai kita sudah sampai masjid cuma ambil takjil kemudian pulang. Itu ya Wasro. Mana-mana lah. Nah tapi kalau misalkan di rumah mungkin dia ada wazifah lain yang tidak bisa ditinggalkan, ya mungkin bisalah dikasih keringanan. Itu maksudnya. Jadi perlu melihat alasannya dulu ya. Iya. Ya, jangan langsung menghakimi ya. Cuman ya kalau misalkan tidak ada alasan apa ya jangan ditinggalkan sholat jamaah di masjid. Iya, ngeteh dulu Gus. Oke. Mari kita ngeteh. Gimana? Kalau puasa mungkin masih lancar ya? Silakan. Terawih gimana nih? Terawih alhamdulillah Gus. Tahun ini beres ya gini. Full. Terus. Emang biasanya sebelum? Walu. Tidak apa-apa. Tapi ya nek sing 3 likur bilang sing bener 3 likur kan wis 20. Oh iya. Nek sebener 8 kan berarti wis 8. Iya. Ada sing 8 sing bener 20 mau nyauri itu piye nang. Oh ya, jadi anekdotnya. Ini Gus tentang terawih kilat. Terawih 1000 Mbps. Ora, jaringan internet aja kalah. Jaringan internet paling 100 ya. Ini sampai 1000 Mbps, maksudnya terawih yang super cepat begitu. Itu kan ketika di awal Ramadan itu ada yang biasa lah, ada yang posting terawih yang cepat kayak gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih terawih dengan kilat? Kilat itu boleh atau tidak? Ya, tentu saja kita harus lihat dulu syarat dan rukun atau ketentuan dari sholat tersebut terpenuhi apa enggak. Yang ya seperti standarnya kita sholat terawih kan memang bacaan suratnya surat pendek dari Al-Haqqul Mutakatsir sampai An-Nas atau dari Ad-Duha sampai An-Nas, itu kan surat-surat pendek dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah salah satu rukun min arkanis sholat kan tumakninah, berdiam diri sebentar di setiap kali gerakan sholat. Jadi tumakninah juga harus diperhatikan. Jadi tidak hanya cepat-cepat saja tetapi tumakninahnya tidak diperhatikan, bahkan tidak dilakukan. Terus bacaan Al-Fatihahnya yang mana merupakan Al-Fatihah juga merupakan rukun min arkanis sholat juga harus diperhatikan juga, makharijul hurufnya, tajwidnya seperti apa. Kalau bacaannya asal cepat saja ya takut kalau seandainya ada bacaan yang panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, yang harus dibaca tidak terbaca, itu kan bisa merubah makna, yaitu bisa jadi sholat tarawihnya tidak sah gara-gara rukun dari salah satu rukunnya tidak terpenuhi. Nah, maka boleh-boleh saja cepat, tapi cepatnya harus sesuai dengan syarat rukun dan ketentuan yang berlaku. Tumakninahnya jangan lupa dilakukan. Tumakninah ini biqadri subhanallah. Itu kan memang terlihat seperti cepat sekali. Cuman bandingkan dengan kamu membaca subhanarabbiyal azim wa bihamdihi dalam rukuk misalkan. Iya. Itu kan kalau 3 kali benar-benar dilakukan dalam sholat tarawih mungkin terlalu lama. Iya. Ya kamu baca sekali saja subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Itu sudah tumakninah. Dan kamu berdiri. Dan tolak ukurnya adalah seperti itu. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, bangun. Ya. Juga diperhatikan.
juga kasihan kalau terlalu cepat. Iya, kalau Nanti orang-orang tua ya. Ya itu juga Komplain, perlu diperhatikan juga bahwasanya mungkin kita sering temui musola-musola di lingkungan kita, ada yang sholat tarawih cepat, ada yang lambat, ada yang setengah. Perlu kita ketahui juga, biasanya yang cepat-cepat ini biasanya itu musola-musola yang mana yang banyak sholat di sana adalah anak-anak santri, anak-anak pondok, atau ya musola pondok lah, musola pondok. Ya, di musola pondok biasanya sholat tarawih cepat-cepat karena si imam itu sudah mengetahui kondisi yang ikut jamaah sama dia, penumpangnya siapa saja, yang makmum siapa saja. Oh, masih muda-muda, masih istilahnya masih bergas, masih semangat. Apalagi kalau di pondok-pondok ini biasanya setelah sholat tarawih ini ada kegiatan lain, ya. Jadi untuk mengisi kegiatan lain tersebut akhirnya sholat tarawihnya agak cepat dari kampung dari musola-musola di kampung yang lainnya. Nah, maka kalau misalkan musola di kampung biasa, ya harus melihat kondisi makmumnya. Biasanya kan ibu-ibu terus bapak-bapak yang agak sepuh juga ikut jamaah di situ. Nah, maka disunahkan bagi seorang imam ini sebelum memimpin jamaah, sebelum menjadi imam, itu menoleh ke belakang untuk melihat kondisi makmumnya. Nah, kan biasa kita mengucapkan sawu sufu vakum di atas sufu minta musa, itu juga untuk melihat kondisi makmumnya. Siapa sih yang ikut saya, siapa sih yang bertemu dengan saya. Nah, maka bagi imam harus lebih bijaksana di dalam mengatur kecepatan di dalam sholat tarawih. Kelamaan juga tidak baik. Nanti kok buale, nanti ada yang tiba-tiba dari belakang buale kan. Karena setelah sholat tarawih kan mungkin masih ada aktivitas lain yang harus dilakukan. Nah, maka sebenarnya itu perbedaan kecepatan itu berkah juga lah saya. Jadi misalkan habis ini saya ada urusan lain, habis ini saya ada pekerjaan, misalkan dia dapat shift malam, masuknya kok jam 8, ya maka dia bisa ikut sholat tarawih yang cepat. Jadi dia tidak meninggalkan sholat tarawih, juga tidak meninggalkan pekerjaannya. Kalau mau yang lebih santai, lebih hikmah, karena dia setelah itu tidak ada urusan apa-apa, ya monggo ikut yang agak lama. Ya, jadi sebenarnya itu berkah juga, kita bisa fleksibel lah mau ikut yang mana, ikut sholat tarawih. Yang penting syarat rukunnya dipenuhi ya. Maknanya itu yang penting, itu kuncinya di situ. Nah, biasanya kalau makmum ini kan kalau sholat tarawih yang cepat itu tidak sempat membaca Al-Fatihah. Karena kan suratnya kan pendek. Waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim. Allah samad, amin, kan cepat sekali. Terus nyandak enggak ini cukup enggak membaca Al-Fatihahnya ini? Itu baca Fatihahnya jadinya gimana itu? Nah, perlu diingat bahwasanya membaca surat Al-Fatihahnya makmum ini sunnah yang sebenarnya dilakukan ketika imam selesai membaca waladhdallin, amin, baru di situ makmum membaca Al-Fatihah. Nah, si imam sebenarnya di dalam surat-surat fardu yang lain itu disunahkan untuk berhenti sebentar di antara bacaan amin dengan bacaan surat. Berhenti sebentar, waladhdallin, amin, berhenti, baru bismillahirrahmanirrahim, baru baca surat. Tujuannya agar memberikan jangka waktu atau spasi tadi agar si makmum membaca Al-Fatihah di situ. Jadi makmum bisa membaca Al-Fatihah, juga bisa mendengarkan bacaan surat dari si imam. Aslinya seperti itu. Nah, tapi konteksnya di dalam sholat tarawih yang super cepat ini, tapi terus saja jangan tadi syarat dan ketentuan berlaku syarat dan ketentuan harus terpenuhi. Itu membaca Al-Fatihahnya makmum agar tidak ketinggalan dari imam sudah rukuk, makmum belum selesai membaca Al-Fatihah. Makmum membaca Al-Fatihah itu ketika imam juga membaca Al-Fatihah. Jadi di bacaan ketika imam membaca Al-Fatihah, di situ makmum mulai mencicil membaca Al-Fatihah. Berarti boleh. Jadi misalkan imam membaca Al-Fatihah, makmum juga membaca Al-Fatihah. Kalau imam selesai duluan, misalkan waladhdallin, makmum masih iya kan nasta'in, ya berhenti dulu sebentar. Iya kan nasta'in, jawabi aminnya si imam dulu. Baru ketika imam melanjutkan surat, kamu tinggal melanjutkan ke ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi tidak perlu membaca Al-Fatihahnya setelah aminnya imam dan makmum. Karena kalau kasusnya sholat tarawih yang cepat tadi, takutnya makmum tidak cukup membaca Al-Fatihah, tidak cukup waktunya karena sholatnya cepat. Berarti boleh baca Al-Fatihah ketika imam masih membaca Al-Fatihah, tapi ketika amin diam dulu, mengamini dulu. Amin di dalam sholat ini juga sesuatu yang sangat dianjurkan, karena dikatakan barang siapa yang ittafaqo, barang siapa yang madani menyamai aminnya imam, itu juga menyamai aminnya para malaikat. Nah, jadi makmum membaca amin itu sunnah.
apalagi kalau imamnya juga membaca amin juga dan bareng aminnya makmum dengan imam, itu dikatakan malaikat juga amin mengamini aminnya imam dan makmum. Kalau bareng berarti kan lebih diijabah. Luar biasa. Nah, itu makanya seperti itu ya, hemat kami ya. Tarawih ya standar saja, yang penting apa, bacaannya itu tajwid maupun hurufnya ya apa sesuai, kemudian tumakninahnya jangan sampai lupa. Terus kalau yang viral itu kok kayaknya terlalu cepat ya. Iya, cepat sekali. Terus bacaan surat ya baca surat pendek lah. Iya. Jangan ayat pendek. Oh, gitu. Nah, surat pendek kan sudah ada di dalam Al-Qur'an. Iya. Dari Wadduha sampai Anas boleh, dari Al-Hakumut sampai Anas juga boleh. Itu kan surat pendek. Jangan ayat pendek. Nun. Itu pada salat tarawih. Oke, wah. Asik sekali ya ini pembahasan kita pada pada hari ini. Serba-serbi Ramadan. Serba-serbi Ramadan, tidak terasa ini sudah lama. Ya. Kita ngobrol itu asik sampai nggak terasa. Oke, mungkin cukup Gus ya? Ya cukup saja. Kita cukupkan, kita sambung di episode berikutnya. Barangkali kalau misalkan apa teman-teman semua, kami dalam menyampaikan ada kesalahan, saya di dalam menyampaikan banyak kesalahan, ya bisa dibenarkan, bisa dikoreksi ya. Mungkin bisa japri atau bagaimana. Ini kurang pas. Kami menerima masukan. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk like, komen, dan share serta subscribe channel Condro TV. Ya, Condro TV ini channelnya No Ansor Gak Sowan Pringgo ya. Officialnya ya, medianya Ansor Pringgo. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.